Perhatian dunia kembali tertuju ke Presiden Amerika Serikat Donald Trump setelah mengumumkan negaranya akan menarik pasukan dari Iran. Dalam jumpa pers yang digelar di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat, Trump mengklaim sejumlah tujuan utama perang telah tercapai, yang diantaranya adalah mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Dalam pernyataannya, Trump juga mengungkapkan Amerika Serikat akan mengakhiri operasi militer di Iran dalam 2 hingga 3 pekan. Melalui unggahan di media sosial, sebelumnya Presiden Trump mengatakan Iran menginginkan gencatan senjata. Hal ini dibantah oleh Teheran yang menyebut pengumuman itu palsu dan tidak berdasar. Have to do is leave Iran, and we'll be doing that very soon, and they'll become tumbling down, and stock prices were up today almost to a record because they know 2 things. Number one, we have a safe country. We had to take a little detour because we had a madman named Khomeini, who sadly is no longer with us. And we had regime change already. I think with 2 or 3 weeks. Not 3 weeks. If it is, we'll leave because there's no reason for us to do this. Look. Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Trump mengaku kecewa atas sikap negara-negara anggota NATO lainnya, dan sekutu-sekutu Amerika Serikat juga dianggap gagal mendukung Amerika Serikat dalam perang, terutama mengamankan Selat Hormuz. Trump bahkan mengancam untuk keluar dari keanggotaan NATO, dan situasi ini menunjukkan kian perpecahan hubungan transatlantik antara Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar bertemu Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi di Beijing, Tiongkok. Dalam pertemuan ini, Pakistan dan Tiongkok mengajukan proposal 5 poin perdamaian. Proposal ini diantaranya meminta semua pihak untuk segera menghentikan permusuhan, memulai perundingan damai secepatnya, dan memastikan keamanan navigasi melalui Selat Hormuz. Kedua belah pihak turut mencatat bahwa kedaulatan, keamanan, dan integritas teritorial Iran serta negara-negara Arab di kawasan Teluk harus dihormati. Selain itu, Pakistan dan Tiongkok sepakat bahwa dialog dan diplomasi adalah satu-satunya cara yang tersedia untuk menyelesaikan konflik. Ya, sebuah topik panas yang belakangan ini ramai sekali dibahas, dan malam hari ini khusus untuk Anda pemirsa Garuda TV, kami akan ajak Anda untuk membahas lebih mendalam lagi mengenai rencana Presiden Trump yang berencana akan menarik pasukan dan juga 5 poin soal negosiasi yang disetujui Pakistan serta Tiongkok. Bersama dengan narasumber hebat kita malam hari ini sudah bergabung bersama kami dengan Muhammad Reza Zaki atau akrab disapa Mas Zaki ya Mas ya. Selamat malam, di mana beliau adalah pakar hukum bisnis dan perdagangan internasional Binus University. Dan tadi juga saya sempat ngobrol bahwa ini adalah topik yang panjang, yang ramai dibicarakan, ini udah dari beberapa hari terakhir gitu ya Mas ya. Sementara kalau kita melihat ini kan masih dinamis pemberitaannya ya belakangan. Apa yang bisa diperbarui dari informasi terakhir yang Mas Zaki sampaikan? Iya, jadi saya pikir memang kalau kemudian Amerika Serikat lewat Donald Trump ingin menghentikan perang 2-3 pekan ke depan, saya pikir ini satu prediksi yang belum tentu bisa disimpulkan dengan cepat. Kenapa? Karena memang ada swing policy yang kemudian dilakukan oleh Donald Trump. Dia agak sulit untuk ditebak setiap harinya. Jadi kebijakan itu selalu berubah. Kita ingat misalnya soal resiprokal tarif ya Amerika Serikat dengan Indonesia pada beberapa waktu yang lalu, itu juga berubah setiap harinya. Nah, sama dengan apa yang kemudian dilakukan agresi terhadap Iran beberapa bulan terakhir ini, itu menunjukkan satu situasi yang memang sulit untuk kemudian ditebak. Kita melihat memang desakan soal bagaimana domestik Amerika Serikat itu juga mungkin salah satu pertimbangan yang muncul. Ada 8 juta demonstran yang kemudian menentang kebijakan no kings gitu ya dari Amerika Serikat, dari Donald Trump, termasuk juga dengan biaya perang yang kemudian sudah digelontorkan mungkin lebih dari 300 triliun rupiah yang dikeluarkan, bahkan 1,9 miliar dolar per hari yang kemudian dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Itu yang kemudian menunjukkan satu kesimpulan bahwa jangan-jangan itu ada faktor domestik juga yang menentukan. Kalau menyimpulkan dengan apa yang Mas Zaki sampaikan, di mana Donald Trump ini sepertinya kurang konsisten dengan pernyataannya sendiri gitu ya Mas. Berarti apakah mungkin rencana untuk menarik mundur pasukan selama yang akan berlangsung 2 hingga 3 minggu ke depan ini bisa aja besok pagi berubah lagi nih? Betul. Bisa, ya. bisa. Bahkan ancaman kemarin soal bagaimana para karyawan dari raksasa teknologi di Amerika Serikat, seperti Starlink misalnya, Microsoft, Google, itu Iran sudah memberikan signal bahwa segera kalian menyamankan diri, keluar. Karena apa? Itu bidikan dari
Iran sendiri. Artinya apa? Selain desakan demonstran yang melakukan demonstrasi di 50 negara bagian Amerika Serikat, tapi juga para pengusaha teknologi besar di Amerika Serikat itu ikut melakukan desakan terhadap Donald Trump. Selain juga soal misalnya file Epstein yang kemudian juga di tengah-tengah agresi invasi terhadap Iran itu juga muncul gitu ya. Bahkan kemarin kalau tidak salah ada jaksa yang kemudian dicopot oleh Donald Trump gara-gara kasus itu. Jadi cukup multi kompleks yang kemudian dihadapi oleh Donald Trump terkait dengan masalah Iran ini. Jadi faktor internal ada, faktor eksternal, negara-negara lain juga sama ikut mendesak dari kebijakan Donald Trump. Berarti kita anggap ini ada 2 plan. Di mana pasukan akan ditarik 2-3 minggu ke depan, di mana adanya perubahan statement lagi oleh Donald Trump. Resiko atau dampak yang dihadapi secara global untuk 2 plan ini seperti apa sih Mas sistemasinya? Iya. Skemanya? Jadi kalaupun misalnya Amerika Serikat itu menarik pasukan, bisa jadi Israel tidak melakukan penghentian terhadap agresi. Sama saja, karena 2 negara ini yang kemudian melakukan serangan terhadap Iran dan kemudian mengakibatkan ekses ekonomi global. Karena salah satu yang kemudian dirasakan beberapa hari terakhir adalah soal krisis minyak, krisis energi. Itu yang kemudian membuat banyak sektor akhirnya mengalami inflasi dan lain sebagainya. Nah, kalau kemudian kita perhatikan, misalnya kemudian Amerika Serikat itu punya strategi untuk menyetop misalnya perang ini, saya pikir saya agak pesimis karena sejak tahun 1987 Donald Trump itu sudah punya imajinasi pada saat dia masih muda untuk bisa menguasai minyak Iran. Gimana pun caranya. Sebelum jadi presiden jauh sekali ya Mas Zaki ya. Sebelum jadi presiden, sebelum kita krisis 98. Ya jauh sekali nih. Jauh sekali. Dan dia katakan memang ada satu kalimat yang penting adalah gimana caranya menguasai Iran, perang. Sudah pernah ada statement? Sudah ada statement itu, tahun 1987. Saat dia masih jadi pengusaha muda lah pada saat itu. Itu sudah ada. Artinya apa? Ini orang yang keras kepala sebenarnya Donald Trump ini kan. Sehingga kalau misalnya keinginan dia tidak tersampaikan, tidak terwujud, meskipun kemudian kemarin Ayatollah Khomeini meninggal gitu ya, tapi buat dia itu belum selesai. Ya, makanya kemudian berbagai upaya dia lakukan, bahkan misalnya serangan secara darat itu akan dilakukan, tapi cost-nya sangat besar. Bayangkan udara dengan laut sudah dia lakukan, puluhan ribu pasukan dia kirimkan, tapi ternyata Iran tetap punya kekuatan strategi untuk memperlama perang itu. Agar apa? Agar Amerika Serikat itu mengalami situasi yang berat terhadap pendanaan perangnya sendiri, militernya sendiri. Berarti sebenarnya dari kacamata Mas Zaki, Amerika ini kekurangan strategi yang efektif ya Mas ya? Betul. Karena Iran sepertinya lebih tertata, lebih memperhitungkan langkah-langkahnya mereka. Berarti mereka sebenarnya punya tujuan masing-masing ya Mas ya. Iran ini memiliki tujuan agar Amerika kewalahan dengan taktiknya sendiri sehingga hancur di tangan sendiri. Sementara kalau kita melihat Amerika ini dengan ambisi presidennya yang ingin menguasai apa yang dimiliki oleh Iran. Benar begitu? Iya betul. Jadi kalau kita perhatikan memang Donald Trump ini mungkin tanpa taktik. Tidak melibatkan ekonom, bahkan pembisiknya juga agak sulit untuk kemudian mendrive jalan strategi yang dilakukan oleh Donald Trump. Mungkin badan intelijen juga punya jawaban yang berbeda dengan kebijakan yang diambil oleh Donald Trump. Bahkan klaim dia soal kemudian Amerika Serikat telah menang terhadap Iran itu omong kosong gitu ya. Jadi ini yang kemudian membuat akhirnya Donald Trump itu mengorbankan warganya sendiri. Karena tadi kan demo itu kan muncul gara-gara misalnya harga minyak di Amerika Serikat sudah naik ya, $4 per gallon misalnya. Belum lagi inflasi yang lain yang kemudian dirasakan oleh warga Amerika Serikat. Ini menurut saya tekanan yang amat luar biasa. Nah, apakah kemudian Donald Trump akan meninggalkan legacy dengan situasi yang makin memperburuk ekonomi Amerika Serikat? Saya pikir kalau memang dia benar akan menghentikan 2-3 pekan ke depan, itu pertimbangannya adalah soal bagaimana politik elektoral pemilu berikutnya. Walaupun dia tidak akan maju lagi, tapi paling tidak dia ingin mengamankan Partai Republik. Kenapa? Karena kalau kemudian Partai Demokrat memenangkan kontestasi ke depan, semua kasus Donald Trump akan diselesaikan di zaman Partai Demokrat. Jadi akan nguap lagi ya Mas ya kasus-kasus itu. Mungkin berarti ini bukan hanya tentang ekonomi ya yang lagi diperangi di sini, tapi juga ada agenda politik behind the bars. Benar begitu ya Mas ya?
sepertinya yang paling terlihat kalau dari kacamata politik apa sih Mas agenda terbesar Donald Trump saat ini? Iya, saya pikir kalau Donald Trump ini kan kadang-kadang kalau dibilang mature atau tidak dalam melihat satu kebijakan politik luar negeri dia sendiri, tidak juga gitu ya. Karena buktinya apa? Kalau kita mau lihat seberapa mature, lihatlah negara Eropa misalnya, ya yang dianggap sebagai sekutu, Inggris, Spanyol, Prancis misalnya gitu ya, yang mereka kemudian tidak dengan gampangnya memberikan pangkalan militer kepada Amerika Serikat untuk melakukan penyerangan terhadap Iran. Kenapa demikian? Mereka punya pikiran yang sangat memitigasi. Kalau kemudian mereka menyatakan sebagai sekutu dari Amerika Serikat, maka Iran pasti akan membidik negara mereka. Akan banyak sektor strategis mereka yang kemudian dihancurkan oleh Iran. Jangankan mendeklar sebagai sekutu Amerika Serikat, Jerman saja yang belum melakukan apa-apa, itu situasi ekonominya sudah mulai kerasa, merosot mereka, Jerman gitu ya. Sehingga kemudian negara-negara ini mulai mempertimbangkan soal statement, soal dukungan terhadap Amerika Serikat. Negara Teluk misalnya, yang itu sudah luar biasa kerjasama ekonomi dengan Amerika Serikat, tapi apa nyatanya mereka juga nggak bisa membantu lebih banyak, apakah dana, apakah kemudian kekuatan militer untuk menyerang Iran. Karena negara Teluk juga sibuk dengan negara yang masing-masing. Karena Iran juga melakukan serangan terhadap pangkalan militer di negara-negara Timur Tengah. Jadi artinya Donald Trump merasa sendirian gitu ya. Dia tidak punya pendukung, tidak punya afiliasi. Yang ya selain Israel tidak ada lagi gitu ya. Dan Tapi bagaimana, maaf saya potong, bagaimana dengan peran yang mereka nyatakan bahwa mereka ini adalah sekutu? Kalau saya tidak salah, Australia atau Inggris kemarin yang mempersilahkan bahwa Amerika boleh memakai pangkalan militernya, tapi apapun tindakan itu mereka bilang tidak terkait dengan negara. Koreksi kalau salah, Australia ya? Itulah yang kemudian Inggris setiap ya? hari berubah. Sempat memang keluar statement itu, tapi kemudian akhirnya menarik kembali. Karena itu ditarik lagi Mas? ditarik kembali. Karena apa? Karena tadi kan resiko yang amat luar biasa. Dia tidak mau masuk intervensi terhadap serangan Amerika terhadap Iran ini. Karena tadi mungkin kalkulasi resiko ekonomi dan politik hubungan mungkin bilateral antara mereka dengan Iran, itu jadi pertimbangan yang cukup kuat dalam beberapa hari terakhir ini. Tapi kenapa mereka yang menyatakan bahwa mereka adalah sekutu dengan Amerika Serikat, mereka terlalu takut untuk menyatakan hitam dan putih. Mereka lebih memilih main aman dengan ada di titik abu-abu. Ya, bahkan Donald Trump sudah mempertimbangkan untuk keluar dari NATO. NATO pun ketika diminta oleh Donald Trump untuk membantu proses serangan pada Iran ini juga berpikir sekian kali gitu ya. Bahkan kalau kita lihat ini kan memang satu kejahatan yang amat luar biasa mengangkangi hukum internasional. Pasal 2, pasal 51 UN Charter gitu ya, resolusi PBB misalnya, itu semua dilawan oleh Donald Trump. Sehingga semua para diplomat itu mengutuk apa yang kemudian dilakukan. Kalau kemudian ini tidak dihentikan, maka yang terjadi adalah ini akan terjadi krisis global yang amat mengerikan. Bahkan jauh lebih besar daripada COVID-19 misalnya gitu ya. Nah, itu yang kemudian negara-negara lain mencoba untuk mengantisipasi. Saya sempat katakan begini, Perang Dunia Ketiga itu akan terjadi kalau Rusia dan Tiongkok itu turun secara fisik langsung. Sekarang kan mereka hanya memberikan statement dukungan, pendanaan, kirim teknologi, AI dibantu dengan Iran, sehingga Iran bisa membidik Israel gitu ya dengan begitu akurat karena kekuatan satelitnya Tiongkok. Gitu. Jadi itu yang kemudian menurut saya kita beruntung ya Rusia dan Tiongkok tidak turun secara fisik. Iya. Kalau dia turun secara fisik, bayangan saya ini Perang Dunia Ketiga. Amit-amit yang selama ini jadi bahan bercandaan terjadi, itulah hal yang harus kita hindari ya Mas ya. Baiklah Mas Zaky, kita akan ngobrol saat lagi masih bersama dengan Mas Zaky setelah pesan-pesan yang satu ini. Ya, masih kembali bersama saya Angie Ang, bersama pula dengan Mas Zaky, di mana kita membahas mengenai bisa nggak sih Mas kalau ini bilangnya Trump versus the world. Bisa nggak kita bisa bilang gitu? Karena tadi Mas Zaky juga sempat bilang bahwa Trump ini sepertinya sendirian, karena sisanya itu balik lagi. Selain Israel, mereka itu masih abu-abu, seperti bayang-bayang yang mengelilingi Donald Trump. Kenapa ya Mas bisa seperti itu? Lagi-lagi kalau ada negara yang awalnya menyatakan mereka adalah sekutu, lalu mereka ada di posisi netral, atau bahkan mereka ditinggalkan, mereka akan terdampak sesuatu nggak sih Mas kemudian hari? Iya, tentu saja, karena tadi saya katakan bahwa hari ini memang ekonomi sedang menggerogoti semua negara.
ya akibat krisis energi minyak, karena itu salah satu bagian yang menjadi fundamental bagi semua negara, karena belum ada transisi energi, beda dengan China misalnya sudah 52% migrasi ke EV misalnya gitu ya, sehingga cadangan minyak mereka juga aman karena dia dapat tiket VVIP dari Selat Hormuz. Bisa dibayangkan Mbak Enji kalau sekarang itu lebih dari 2.000 kapal mereka terkatung-katung Di Hormuz nasibnya di Selat Hormuz. Dan itu berasal dari berbagai macam negara. Sehingga kemudian mereka ini mencoba untuk mengamankan situasi domestik mereka. Bagaimana warga mereka. Karena kalau kemudian tidak dilakukan, maka mungkin gerakan sipil itu makin meluas di setiap negara. Bisa jadi kalau misalnya Donald Trump ingin mengganti rezim dari Iran, mungkin semua rezim nanti akan diganti gara-gara ketidakmampuan dalam mengelola negara mereka masing-masing. Itu yang kemudian bisa terjadi. Karena apa? Karena kalau sudah situasi ekonomi sudah tidak mungkin bisa disentuh, harga minyak volatilitasnya itu bisa sampai $116 misalnya gitu ya per barrel. Kemudian belum lagi situasi yang lain, sektor lain kemudian mulai naik dan sebagainya. Ini luar biasa. Indonesia aja misalnya sekarang kita batasi berapa 50 liter per hari. Saya bilang nggak akan mungkin itu bisa dilakukan pada industri-industri yang produktif. Karena dia kalau kemudian dibatasi per hari maka dia akan kehilangan banyak cost di sana, potensi ekonomi dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian tidak akan bisa berlaku bagi industri yang produktif. Kalau untuk masyarakat mungkin yang bekerja sangat normal itu mungkin masih bisa, tapi buat yang lain tidak mungkin terjadi gitu. Tapi untuk berkaitan dengan dunia aviasi ya Mas ya, beberapa negara di ASEAN sendiri itu udah banyak yang menyatakan bahwa banyaknya penerbangan yang cancel gitu ya kan karena aftur yang dibatasi, bahkan ada salah satu maskapai Indonesia kabarnya juga tertimpa hal yang sama, atau mungkin harga pesawat yang gila-gilaan. Saya dengar kabar dari rekan saya kemarin yang biasanya dia bepergian dengan harga tiket dari sini ke London bisa di 20 juta, jadi 400 juta. Itu kan tidak masuk akal tapi terjadi dan kita hadapi sekarang. Kenapa ini sangat fluktuatif tapi sepertinya jurang fluktuasinya tuh tinggi sekali. Ini udah sangat patut kita waspadai kan Mas, dunia seperti ini? Karena kan negara-negara lain tuh sudah melakukan. Filipina itu sudah jalan kaki ke kantor misalnya gitu ya. Jepang itu sudah melakukan satu kebijakan untuk bagaimana mengontrol itu. Malaysia juga demikian. Di Indonesia Banyuwangi juga katanya ke tempat kerja pakai sepeda dan sebagainya, itu terjadi. Karena apa? Beberapa waktu yang lalu saya sempat sampaikan bahwa memang kita harus mengontrol kebiasaan akhirnya. Itu sebelum kemudian negara membuat kebijakan pembatasan 50 liter per hari dan Filipina dengan kebijakannya masing-masing. Saya sudah sampaikan itu. Cara kemudian kita mengontrol adalah membuat satu kebiasaan yang baru. Sehingga kemudian kita bisa selamat dari ancaman dulu Bahlil sempat bilang 20 sampai 25 hari cadangan minyak kita. Jepang 245 hari. Itu akan bisa diantisipasi dengan kita membuat satu kebijakan yang sesuai dengan kondisi global hari ini. Saya pikir itu. Baiklah, dan sekarang untuk kasus antara Amerika Serikat dengan Israel dan Iran ini kemarin juga ada negosiasi yang dilakukan oleh negara-negara lain, yaitu ada Tiongkok, ada Pakistan, termasuk di dalamnya ada 5 poin ya kalau tidak salah ya kesepakatan. Dan posisi mereka juga dipastikan sudah netral, benar begitu ya Mas ya. Poin-poin ini intinya bagaimana Mas? Saya pikir memang Pakistan mengambil panggung hari ini. Baik. Kita tahu bahwa India punya posisi kiblat yang berbeda dengan Pakistan. Pakistan mengambil panggung dengan Tiongkok. Kenapa? Karena saya pikir ini zero sum game ya antara India dan Pakistan. Karena saya lihat kalau kemudian India melihat ini sebuah gerakan yang harusnya segera diambil alih gitu ya, perdamaian dan lain sebagainya, itu India tuh punya bagian dari multi alignment sebenarnya. Tapi kalau kita lihat kritik yang keras kepada Narendra, ya Perdana Menteri India di domestik mereka, itu menunjukkan bahwa diplomasi India itu belum cukup berhasil membuat kondisi global itu bisa tenang. Tapi ada progres kan? Ya, saya lihat memang ada beberapa hal yang kemudian ya tadi ya Donald Trump kemudian membuat satu statement demikian. Tapi saya lihat memang kan upayanya mirip seperti Indonesia ketika awal Pak Prabowo ingin melakukan menawarkan diri sebagai mediator gitu ya. Pakistan juga sama. Tapi dalam konteks ini kawasan Asia Selatan. Kemarin Jepang misalnya Asia Timur tuh datang bertemu dengan Donald Trump.
salah satu aspeknya bicara tentang bagaimana ini kondisi Iran ini bisa dihentikan segera. Dan juga kita melihat bahwa kalau kemudian Pakistan itu bisa memainkan peran ini, India akan kehilangan panggungnya. Itu aja yang kemudian harus diambil oleh India segera. Karena Tiongkok itu melihat bahwa kalau ada negara yang memberikan satu karpet merah bagi proses penyelesaian Iran ini, maka Tiongkok pasti akan menaruh perhatian pada negara itu. Nah, Pakistan sudah mengambil pesan itu kepada negara-negara regional, kawasan Asia. Bahwa kami siap untuk melakukan tekanan lebih besar lagi negara-negara Asia untuk segera menghentikan soal agresi Amerika Serikat Israel kepada Iran. Lantas situasi ini arahnya kemana Mas? Kalau kita melihat sepertinya banyak negara-negara khususnya di Asia yang sepertinya berlomba-lomba menjadi mediator. Berlomba-lomba menawarkan komunikasi tertutup mungkin ya untuk bisa mendamaikan situasi yang lagi hingar-bingar ini. Ini kiblatnya sebenarnya negara-negara Asia gimana sih Mas? Iya, saya pikir kalau kita lihat Asia lebih agresif dibandingkan Eropa. Eropa itu justru lebih defensif, bertahan. Gimana caranya kita jangan sampai jadi bidikan dari Iran. Tapi Asia menarik, justru dia memberikan tawaran-tawaran yang strategis terhadap penyelesaian rekonsiliasi antara Amerika Serikat dengan negara-negara di Timur Tengah terutama Iran. Saya pikir itu. Baik, kalau Indonesia? Kalau Indonesia tentu saja dia punya pilihan tentang bagaimana kemudian ini bisa segera diselesaikan. Karena kalau kemudian Indonesia mengambil sikap untuk kemudian terus mendorong perang ini berkepanjangan, kita akan mengalami kerugian yang luar biasa. Secara ekonomi kah? Betul, karena korban yang paling besar dari situasi perang di Timur Tengah ini adalah negara berkembang. Salah satunya Indonesia. Itu yang sangat kerasa sekali. Tapi posisi Indonesia sekarang ini kan juga ada di kawasan abu-abu juga ya Mas, ya sama juga. Apa kita sebenarnya berkiblat kemana Mas? Iya, kita itu memang ikut multipolar ya. Situasi di mana kita ikut dalam kepersertaan dalam berbagai macam organisasi. Tapi saya pikir dengan kemudian melihat beberapa waktu terakhir sikap misalnya kunjungan Indonesia ke Korea, kunjungan Indonesia ke beberapa negara lain, itu harusnya membentuk satu kesimpulan yang sama. Tentang bagaimana sikap Asia terhadap ini. Karena kalau kemudian kita bicara Asia, ada Tiongkok di sana, tadi ada Pakistan, ada India di sana, ada Indonesia di sana. Artinya ada kepentingan yang amat besar di sana. Jadi bagaimana kemudian Iran akan meminta Tiongkok agar kemudian bisa memobilisasi sikap Asia untuk segera menghentikan perang dari Amerika Serikat ini kepada Iran itu sendiri. Dan untuk langkah jangka pendek Indonesia yang paling masuk akal dilakukan dengan kondisi situasi internal kita juga ya Mas ya, harusnya seperti apa? Kebijakan ekonomi harus segera muncul di pemerintah Prabowo agar kemudian kita bisa menyikapi secara domestik. Karena kalau kemudian kita tidak bisa membuat satu bargain yang kuat terhadap kepentingan domestik hari ini, maka ini akan membangun satu dorongan stabilitas politik yang mengkhawatirkan. Jadi di satu sisi kalau kita lihat nih two level games gitu ya, presiden itu harus bisa membangun satu kekuatan di eksternal, internasional, tapi juga presiden itu harus bisa mampu membangun satu situasi yang kondusif di internal, di domestik. Kita tahu bahwa ini kan seperti hot peace ya, jadi perdamaian tapi panas gitu ya, itu yang kemudian memang harus segera dikontrol oleh negara, oleh presiden. Karena kalau tidak, kita akan kehilangan banyak anggaran untuk subsidi ini. Bayangkan Mbak, kalau kemudian anggaran BBM harus kita subsidi dengan begitu besar, sementara postur APBN kita sudah ditetapkan di awal tahun 2026, ini kan luar biasa. Sementara pemerintah punya program prioritas. Dan ingat Mbak, kalau kemudian harga minyak naik, listrik naik dan sebagainya, program prioritas presiden yang kemudian sudah dianggarkan ratusan triliun itu pasti akan naik juga. Karena pasti nanti pengantaran barang misalnya MBG itu pasti akan naik, BBM akan naik. Kemudian belum lagi bicara tentang gas LPG itu pasti akan naik. Semua akan berimplikasi pada itu. Ada domino effect di sini ya? Ada domino effect. Jadi kita nggak akan hanya bicara tentang bagaimana situasi global, tapi juga negara kita akan punya implikasi yang besar terhadap itu. Baiklah, nah sekarang sebelum kita menutup sesi diskusi kita malam hari ini, Mas Zaky, untuk Trump yang dari tadi kita sudah bahas bahwa dia adalah sosok pemimpin yang belum tentu bisa dipegang omongannya. Dari kacamata Mas Zaky sendiri, apakah dalam 2-3 minggu ke depan situasi dunia ini bisa mereda?
pendapat pribadi Anda? Iya, kalau saya pikir Donald Trump ini punya hidden agenda yang kemudian harus kita perhatikan day by day. Artinya kita nggak bisa bergantung pada statement Donald Trump yang sangat fluktuatif. Indonesia harus punya kebijakan domestik yang kuat, fundamental yang kuat untuk memastikan jangan sampai kemudian kita bergantung demanding terhadap apa yang kemudian dilakukan oleh politik luar negeri Donald Trump. Kalau kita sangat demanding, maka Indonesia akan tidak punya kekuatan survive yang kuat untuk menata domestik kita, termasuk menata kebijakan luar negeri kita dengan negara-negara lain, termasuk juga dengan Iran. Gitu. Saya pikir itu yang harus kita selamatkan. Jangan sampai kita jadi si malakama, benar gitu ya Mas Zaky ya. Baiklah Mas Zaky, terima kasih banyak. Ini kedatangannya hari ini Muhammad Reza Zaky, pakar hukum bisnis dan perdagangan internasional BINUS University. Nanti kalau sudah ada agenda bisa kita obrolin lagi, datang lagi ya Mas Zaky ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana.